Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurofika dari kelas 12 IPS 1 SMA Islam NU Pujon. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik dalam masa liberal yang meliputi sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sistem pemilihan umum tahun 1955. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Dulu di Indonesia pada tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Pembentukan kabinet parlementer pertama terjadi pada November 1945 dengan Syahir sebagai Perdana Menteri. Pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Sementara atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Dengan adanya hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya pergantian kabinet. Faktor yang mengakibatkan sering terjadinya pergantian kabinet adalah adanya kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Dengan adanya hal tersebut mengakibatkan pergantian kabinet terjadi. Hal ini terlihat ketika Kabinet Nasir menjalankan pemerintahannya. Kabinet Nasir dulu dihadapkan pada mosi Handikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintahan mencabut peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Yang kedua adalah sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan parlemen ini, DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Melalui maklumat tersebut, gagasan pembentukan partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai politik baru. Di antara partai tersebut ada dalam tabel berikut. Yang pertama adalah Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, dan Parkindo, PRS, Permai, dan yang terakhir adalah PKRI. Yang ketiga adalah pemilihan umum tahun 1955. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstitusi. Pemilihan umum sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro Amijojo I pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus pada tahun 1955 dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 280 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 429 desa. Pemilihan umum dilaksanakan dalam 2 tahap. Pemilihan ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Dari penjelasan saya tadi, pertanyaan yang kalian harus jawab adalah apa perbandingan antara pemilu tahun 1955 dengan pemilu yang dilaksanakan sekarang? Dan jika kalian ingin bertanya, kalian bisa menulis di kolom komentar.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Saya Iris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.